Tuhan, kami tidak pernah tahu rencana-Mu bagi kami. Kami juga tidak pernah tahu kehendak-Mu bagi kami. Kami hanya berjalan dengan iman bersama dengan Tuhan dan menantikan pimpinan Tuhan detik demi detik, menit demi menit, dan jam demi jam, hari demi hari dalam perjalanan hidup ini. Di 2024 Tuhan sudah mengukir banyak hal dalam hidup kami. Biarlah di 2025 Engkau juga merenda segala perjalanan hidup kami, sehingga hidup ini berjalan sesuai dengan kehendak-Mu dan mempermuliakan Tuhan. Berkatilah firman Tuhan sebentar kami dengar, bicaralah kepada kami dengan bebas, dan Roh Kudus bekerja ketika firman Tuhan dipaparkan. Kami semua mengerti apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kami. Dalam nama Yesus yang punya firman kami berdoa. Amin. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, hari ini masih sambungan daripada Living Something Unknown ya. Ini menghidupi sesuatu yang belum pasti atau yang tidak pasti. Nah, hari ini kita lihat seri keduanya, itu tentang sikap dalam menghidupi sesuatu yang tidak pasti. Kalau ada sesuatu yang tidak pasti di depan kita, bagaimanakah kita harus bersikap? Ya, apakah kita seperti apa? Begitu ya, kita nggak tahu. Nah, saudara, kita baca dulu satu firman Tuhan dari Yakobus 4 ayat 13 sampai 17. Tadi kita udah baca, pas banget ya. Yakobus 4 ayat 13 sampai 17 kita baca dengan bersuara bersama-sama. 2, 3. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. 16. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Next, saudara, minggu lalu kita udah belajar 3 hal ini ya. Ya, arti daripada menghidupi sesuatu yang tidak pasti. Saudara, apa itu menghidupi sesuatu yang tidak pasti? Minggu lalu kita udah belajar. Yang pertama itu orang yang sedang menghadapi ketidakpastian hidup. Misalnya terjadi krisis ekonomi, lalu tiba-tiba kita di PHK. Atau bisnis kita mengalami kebangkrutan. Kita sedang menghadapi suatu ketidakpastian hidup saat-saat seperti itu, saudara. Kita sudah berusaha berkali-kali tapi tidak ada hasil sama sekali. Hidup kita seakan-akan mau berhenti karena kita nggak tahu mau kemana lagi mencari pertolongan. Bahkan kita tiba-tiba memiliki utang yang besar, misalnya di bank gitu ya. Inilah yang disebut dengan sedang menghadapi ketidakpastian hidup. Ini pengertian pertama daripada living something unknown itu. Ya, yang kedua, yaitu orang yang sedang mengalami satu perubahan besar dalam hidupnya. Misalnya perubahan besar itu adalah kita kehilangan orang yang kita cintai. Tiap hari kita bersenda gurau dengan orang-orang yang kita kasihi. Suatu ketika tiba-tiba Tuhan ambil mereka. Wah, kita ada kehilangan yang besar, saudara. Kita kehilangan yang orang yang selama ini dekat dengan kita. Tidak ada lagi pelukan, tidak ada lagi candaan dengan mereka. Bahkan kita mengalami satu kesunyian, kehampaan, kesepian yang luar biasa. Nah, ini yang disebut dengan sedang mengalami satu perubahan hidup yang besar, saudara. Ya, pengertian yang ketiga adalah orang yang sedang menghadapi tantangan, kesulitan, penderitaan yang tak terduga. Wow, misalnya tiba-tiba kita mengalami musibah. Ya, musibah bisa juga divonis penyakit kronis, ya, yang tak tersembuhkan gitu ya. Pulang-pulang dari dokter langsung kita stres. Saudara, mantan ketua majelis kita di Pasar Baru dulu baru tadi pagi mampir. Istrinya baru pulang dari Penang. Kenapa? Karena waktu dia cek kesehatannya di Surabaya, dokter langsung vonis dia bahwa kamu kena ini, kena ini, kena ini, dan kamu harus operasi. Kalau enggak bahaya hidup kamu. Waduh, langsung stres istrinya katanya.
Akhirnya waktu dia ke Penang, ke Malaysia, nggak ada apa-apa kata dokter di Malaysia. Dia pulang dengan senang lagi, saudara. Kadang-kadang kan dibegituin sama dokter kan. Kadang-kadang dokter, ini saya tidak menjelekkan dokter, tapi ini ada memang dokter-dokter yang seperti itu gitu ya. Salah diagnosa gitu kan ada. Kamu mau begini-begini. Kan kita langsung shock gitu ya. Nah, itu namanya sedang menghadapi tantangan kesulitan yang tak terduga, saudara. Ya. Nah, jadi menghidupi sesuatu yang tidak diketahui itu ada 3 makna ini, saudara ya. Sedang menghadapi suatu hidup yang nggak pasti, sedang mengalami sesuatu perubahan yang besar dalam hidup, atau sedang mengalami suatu tantangan, kesulitan, dan penderitaan yang tak terduga. Nah, hari ini adalah bicara tentang, pertanyaannya adalah bagaimana sikap yang salah dan sikap yang benar dalam menghidupi atau menghadapi sesuatu yang tidak pasti. Ini yang akan kita bahas hari ini atau renungkan hari ini. Bagaimanakah sikap yang salah dan bagaimana sikap yang benar dalam menghidupi sesuatu yang tidak pasti. 2025 masih misteri seperti yang saya sampaikan minggu lalu. Tahun ini masih sangat rahasia. Kita nggak tahu mana yang pasti, mana yang enggak gitu ya. Karena itu bagaimana kita bersikap. Nah, ada 2 sikap, saudara. Ada sikap yang salah, tapi juga ada sikap yang benar. Pertama kita akan lihat sikap yang salah dulu. Sikap yang salah, saya mau baca dulu dalam ayat yang ke-13 ya. Ayat yang ke-13 tadi yang kita udah baca bilang begini. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini dan besok kami akan berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Saudara, sikap yang salah yang disorot di dalam ayat ini adalah self-confidence. Apa itu? Percaya pada diri sendiri. Coba lihat kata-katanya, hari ini dan besok kami akan berangkat ke kota Anu, dan di sana kami tinggal setahun, berdagang serta mendapat untung. Itu sangat percaya pada diri sendiri, saudara. Ayat 13 ini memiliki ciri-ciri orang yang self-confident itu begini. Saat keberangkatnya dia bisa pastikan, ya hari ini atau besok. Tujuannya kemana? Kota Anu. Lamanya di sana berapa? 1 tahun. Apa yang akan dikerjakan? Berdagang. Apalagi? Kesuksesannya apa? Dia akan mendapat untung. Orang kalau self-confident, saudara, dia akan menaruh semua keyakinan dia pada diri dia. Kita kan sering mendengar self-confident itu di dalam ilmu kepemimpinan, di dalam marketing dan sebagainya. Orang bilang itu nggak salah. Memang kedengarannya positif. Tetapi kalau ditinjau dari iman Kristen, ternyata ini sesuatu yang negatif, saudara. Para motivator bilang, kamu nggak akan berhasil kalau kamu nggak percaya pada dirimu sendiri. Kamu nggak akan sukses kalau kamu nggak percaya diri. Wah, benar juga ya, gitu ya. Nah, tetapi kita baru tahu di ayat 16. Ayat 16-nya bilang gini, tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu dan semua kemegahanmu itu adalah salah. Jadi percaya pada diri sendiri itu, saudara, itu sesuatu yang salah dan yang menarik. Dalam terjemahan KJP dan NIV, saudara, kata salah di situ itu lebih kurang tepat diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Itu disebut jahat sebenarnya. Jadi orang yang percaya pada diri sendiri itu adalah orang itu sesuatu yang jahat, sesuatu yang salah. Nah, pertanyaannya, saudara, apa masalahnya dengan self-confident? Apa ya? Mengapa Alkitab mengecam orang yang percaya pada dirinya sendiri? Saudara, coba kita lihat ya. Yang ternyata yang dikecam oleh Alkitab di sini adalah bukan pekerjaan orang itu, gitu ya. Bukan masalah pekerjaannya. Tuhan tidak kecam itu. Alkitab nggak kecam itu. Bukan juga masalah keinginan untuk berdagang mendapat untung. Bukan. Yang dikecam di situ juga bukan keinginan untuk merencanakan masa depan. Tidak. Ya, itu tidak salah, saudara. Kalau kita baca Amsal 6 ayat 6 sampai 8, saya baca ya. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, jadilah bijak, biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya pada musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Merencanakan masa depan itu baik. Tuhan tidak kecam itu, Alkitab tidak kecam itu. Menyiapkan masa depan itu
yakin bagaimana menyiapkan masa depan, itu nggak salah. Tetapi yang dikecam oleh yang tidak dikecam tadi pekerjaannya, keinginannya menyiapkan masa depan. Tetapi yang dikecam oleh Alkitab adalah percaya pada diri sendiri. Nah sekarang pertanyaannya begini, ada masalah apa dengan self confident itu? Kenapa Tuhan mengecam itu sesuatu yang negatif? Ada 4, saudara. Yang pertama, ternyata self confident itu menyebabkan kita hidup tanpa minta pimpinan Tuhan dan pertolongan Tuhan. Ya, self confident ini ternyata menyebabkan kita hidup tanpa pimpinan dan pertolongan Tuhan. Kenapa? Karena yang kita andalkan diri sendiri. Kita nggak mengandalkan Tuhan di sini. Makanya ada indikasi di dalam ayat 13 tadi. Hari ini atau besok kami akan berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Tidak ada tanda-tanda orang ini berdoa minta pertolongan Tuhan. Tidak ada tanda-tanda orang ini berserah diri, bergantung pada Tuhan dan minta pimpinan Tuhan. Tidak ada. Dia bicara dari dirinya sendiri, begitu percaya pada dirinya sendiri. Dan atas perencanaan itu, saudara, dia semua atur semua, menetapkan semua. Inilah masalah pertama dengan percaya pada diri sendiri. Akhirnya itu menyebabkan kita tidak hidup dalam pimpinan dan pertolongan Tuhan. Yang kita andalkan bukan Tuhan. Kalau orang self confident itu, yang diandalkan adalah dirinya sendiri. Saudara, banyak orang Kristen seperti ini kan? Nampaknya mereka berdoa, nampaknya mereka ke gereja, nampaknya mereka menyanyi memuji Tuhan gitu ya. Tapi mereka sebetulnya andalkan diri mereka sendiri, bukan mengandalkan Tuhan. Jadi ini sikap salah yang pertama dengan self confident tadi, ya. Nah, saya nggak tahu, engkau mau menjalani 2025 dengan percaya pada dirimu sendiri atau dengan percaya pada Tuhan. Kau mau menjalani hari-hari ke depan ini, sepanjang tahun baru ini, dengan mengandalkan Tuhan atau mengandalkan dirimu sendiri. Itu semua ada di tangan kita. Yang kedua, masalah yang kedua adalah ternyata self confident itu tetap tidak membuat kita tahu tentang hari esok. Ayat 14a saya baca buat kita. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Amsal 27 ayat 1 juga mengatakan yang sama. Janganlah memuji diri karena hari esok, karena engkau tidak tahu apa yang terjadi pada hari itu. Oke, kalau saya self confident, lalu membuat saya akhirnya tahu tentang masa depan, wah, saya mau kita semua self confident. Tapi ternyata percaya pada diri sendiri tetap membuat saya tidak bisa tahu apa yang terjadi besok. Karena besok itu tetap rahasia. Lalu untuk apa saya mengandalkan diri sendiri? Alkitab menegaskan ini, saudara. Tidak ada seorang pun tahu tentang hari esok. Lalu kenapa kita begitu menaruh kepercayaan itu kepada diri kita sendiri? Padahal kita nggak tahu. Faktanya, self confident itu tetap tidak membuat kita lebih tahu tentang hari esok daripada orang yang tidak memiliki self confident itu. Kita semua buta. Bagaimana kalau besok kita sakit tiba-tiba? Bagaimana kalau besok kita kena musibah, di PHK tadi, bangkrut, dirampok orang, bahkan mati ditusuk orang? Bagaimana? Celaka loh, saudara. Karena selama ini yang kita andalkan adalah diri kita. Dan ini adalah sikap salah yang kedua tentang self confident. Yang ketiga, ada apa dengan self-confident? Self-confident tetap tidak meniadakan kelemahan manusia. Wow, ini penting, saudara. Ayat 14 bagian B, saya baca buat kita. Tadi ada bacaan kita. Ini menunjukkan kelemahan manusia berdosa. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap, saudara. Artinya hidup manusia itu fana. Hidup manusia itu sementara. Hari ini kelihatan bagus, entar sebentar nggak ada lagi. Pagi hari dia mekar seperti bunga rumput yang seger gitu. Sore hari sudah layu.
Itu hidup kita, saudara. Kalau begitu untuk apa saya mengandalkan hidup yang begitu rapuh ini? Kenapa saya bisa menaruh keyakinan pada diriku sendiri? Kalau ternyata self confident itu tidak membuat saya lebih kuat dari yang lain, lalu untuk apa saya andalkan itu? Alkitab berkata bahwa kita begitu lemah. Hidup kita seperti uap, sudah sebentar hilang lagi. Kalau kita tahu fakta ini, saudara, betapa celakanya kita ketika kita mengandalkan diri kita. Kalau kita tahu faktanya bahwa hidupmu sementara, hidupmu seperti uap yang sebentar kelihatan lalu lenyap, lalu hidup yang begitu sementara dan lemah ini, kau tambah lagi dengan kau mengandalkan yang terbatas itu, pasti itu sesuatu yang celaka. Dan kalau kita tahu fakta ini betul seperti itu, harusnya kita nggak self confident. Harusnya kita mengandalkan yang lain, bukan diri kita. Ini menarik ya. Saya mau kasih tahu contoh di dalam Alkitab. Murid Yesus yang bernama Rasul Petrus atau Petrus, Simon Petrus. Wah, dia berkata sama Tuhan dengan self confident yang luar biasa. Dia bilang begini, ya, biarpun mereka terguncang imannya, aku tidak. Sekalipun aku harus mati bersama-sama dengan engkau, aku tak akan menyangkal engkau. Semua yang lain pun berkata seperti dia. Jadi tidak cuma Petrus yang self confident. Ini saat-saat Yesus mau ditangkap, mau disalibkan. Sampai dia bilang, ya kalau yang lain terguncang imannya, saya tidak akan terguncang. Kalau yang lain walau sekalipun aku harus mati bersama-sama dengan engkau, aku tidak akan menyangkal engkau. Kan percaya diri sekali. Hanya berhitungan beberapa jam kemudian, apa yang terjadi? Beberapa jam kemudian, dia menyangkal Yesus 3 kali. Dia menyangkal Yesus 3 kali. Aku tidak kenal. Sungguh aku tidak kenal. Yang mengerikan, saudara, sampai dia bersumpah dan mengutuk, aku tidak kenal Yesus. Seorang teolog berkata begini, kalau saudara terus hidup dalam self-confident, maka ada saatnya Tuhan akan menghajar saudara dengan kejatuhan, kegagalan, dan penderitaan, supaya saudara sadar akan kelemahan saudara. Bisa saja, saudara, orang yang terlalu percaya pada diri, yakin pada diri sendiri, mengandalkan diri sendiri, suatu saat Tuhan akan hajar kita, supaya kita sadar, iya, sebenarnya saya nggak ada apa-apanya. Bisa jadi begitu. Yang keempat, saudara, dari bagian pertama ini, self confident ternyata adalah sesuatu kesombongan. Ini masalah yang keempat dari percaya pada diri sendiri. Itu suatu kesombongan. Ayat 16 tadi yang saya sudah baca. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Dalam terjemahan yang lain itu disebut evil, ya, itu jahat artinya. Jahat. Saudara, firman Tuhan memastikan percaya pada diri sendiri adalah kesombongan. Percaya pada diri sendiri adalah kecongkakan. Percaya pada diri sendiri adalah sebuah kesalahan besar. Percaya pada diri sendiri itu adalah sebuah kejahatan. Pertanyaannya, ya, kita mau mengandalkan sombong kita atau mengandalkan kuasa Tuhan? Saya nggak tahu. Itu jawabannya sama kita, gitu ya. Orang sombong meninggikan dirinya, Tuhan paling nggak suka. Tuhan pasti akan merendahkan. Itu ada dalam ayat yang lain. Nah, ini adalah sikap salah yang keempat, yang persoalannya ada di dalam self confident tadi. Ya, ada 4 ini. Ini sikap yang salah, saudara. Ya, sekarang kita lihat sikap yang benar dalam menghidupi sesuatu yang tidak pasti. Ya, saudara, kita sudah yakin dan percaya bahwa memang Alkitab mengecam orang yang percaya pada diri sendiri. Alkitab menyebutkan bahwa orang yang percaya pada dirinya sendiri adalah kesombongan, kecongkakan, dan hal yang jahat.
Nah, setelah tahu kebenaran ini, saudara, harusnya kita tidak mengandalkan diri kita sendiri. Kalau begitu, pertanyaannya adalah, bagaimana sikap yang benar supaya kita bisa menghadapi sesuatu yang tidak pasti itu, sesuatu yang masih misterius, sesuatu yang masih rahasia di tahun baru 2025 ini. Yang pertama, saudara, datanglah kepada Tuhan dan berhentilah percaya pada diri sendiri. Saudara, betul ada orang-orang tertentu di dunia ini yang punya potensi begitu besar, yang punya kemampuan yang begitu luar biasa. Mereka jago di dalam marketing, pemasaran dan sebagainya. Mereka jago di dalam melobi orang. Mereka sangat komunikatif dan pintar melayani orang. Mereka pintar membuat pelanggan bertahan dan datang kembali ke toko mereka. Ya, mereka pintar mengambil memimpin level-level tertentu, bahkan sampai level tertinggi. Mereka juga pintar dalam mendelegasikan tugas, pintar dalam memimpin perusahaan hingga mereka sukses dan kaya luar biasa. Nah, orang seperti ini, saudara, dia bisa terjebak di dalam percaya pada diri sendiri. Karena kemampuan yang dia punya, kapasitasnya gede sekali, saudara. Nah, orang kalau punya kapasitas yang gede begini, wah, percaya pada diri sendirinya juga gede sekali. Susah mereka bergantung sama Tuhan, saudara. Sangat mudah mereka jatuh ke dalam percaya pada diri sendiri. Nah, inilah yang terjadi dengan orang-orang Yahudi pada zaman Yakobus menulis surat ini, saudara. Orang Yahudi itu paling jago berdagang. Bahkan mereka paling jago di seluruh dunia, saudara. Orang Yahudi. Kenapa Nazi begitu benci sama orang Yahudi di Jerman? Sampai mereka harus membunuh 6 juta orang Yahudi. Ternyata itu karena orang-orang Yahudi sudah mulai menguasai ekonomi. Salah satu motifnya itu. Sehingga kebencian Hitler itu begitu. Lalu mereka di negara yang lain juga begitu. Nah, rupanya dari zaman Alkitab mereka sudah jago berdagang. Masalahnya karena jagonya berdagang tadi, berusaha tadi, mereka mengandalkan diri mereka sendiri, saudara. Ini yang disorot oleh Yakobus sehingga dia menuliskan ini kepada kita, saudara. Ya, dia mengecamnya. Nah, kalau kita seperti itu, saudara, langkah pertama datang kepada Tuhan, mohon pengampunan dan berhentilah mengandalkan diri sendiri. Rendahkan diri kita, minta Tuhan mengampuni dosa itu. Supaya apa? Supaya nanti kita tidak lagi mengandalkan diri kita sendiri. Yang kita andalkan adalah Tuhan. Inilah sikap yang pertama yang benar, saudara. Sikap yang kedua yang benar adalah percayalah bahwa segala sesuatu hanya bisa terjadi atas kehendak Tuhan. Ayat 15 tadi yang kita baca. Sebenarnya kamu harus berkata begini, kata Yakobus. Jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Ini sebenarnya sikap yang harusnya kita pegang, saudara. Kenapa? Kita harus percaya segala sesuatu yang terjadi di kolong langit ini, itu hanya bisa terjadi kalau Tuhan mengizinkannya, kalau Tuhan menghendakinya. Kalau Tuhan tidak menghendakinya, tidak ada satu peristiwa pun di dunia ini boleh terjadi di luar pengaturan Tuhan. Tidak bisa. Saudara, John Calvin mengatakan bahwa kehendak Tuhan di dalam ayat yang kita baca tadi, itu ayat 15, pengertian kehendak Tuhan di situ, saudara, itu disebut menunjuk kepada ketetapan Tuhan sebelum dunia dijadikan. Artinya segala sesuatu hanya bisa terjadi jika Tuhan menghendakinya atau jika Tuhan sudah menetapkannya. Kalau Tuhan menetapkan A lalu kamu pilih B, bisa terjadi nggak? Nggak bisa. Karena itu kita harus punya keyakinan ini, saudara. Itu sebabnya segala sesuatu yang akan kita kerjakan ke depan, katakan dan mulai dengan pengertian, jika Tuhan menghendakinya, saya akan membuka bisnis yang baru. Jika Tuhan menghendakinya, saya akan lanjut lagi studi saya. Jika Tuhan menghendakinya, saya akan kolaborasi dengan si A, si B dan sebagainya. Minta Tuhan dulu, andalkan Tuhan lebih dulu, baru kau jalan, saudara.
Ini yang dinasihati dari Yakobus ini, saudara. Jadi kalau kita tahu kebenaran ini, bahwa segala perbuatan tindakan kita hanya tergantung pada kehendak Tuhan, saudara, maka pasti kita tidak akan berani memiliki yang namanya self confident tadi. Kita tidak akan mengandalkan diri kita sendiri. Ini sikap benar yang kedua dalam menghadapi sesuatu yang tidak pasti di tahun yang baru ini. Yang terakhir, saudara, sikap benar yang terakhir ini sangat penting. Ubahlah self confident menjadi God confident. Ya, percaya pada diri sendiri harus diubah dengan percaya pada Allah. Saudara, kalau kitab suci melarang kita percaya pada diri sendiri, ya, itu tidak berarti bahwa semua orang Kristen itu harus pesimis. Tahu pesimis ya? Itu tidak berarti orang Kristen harus rendah diri. Ya, harus ragu-ragu, harus khawatir. Enggak. Kalau Alkitab bilang tidak boleh percaya pada diri sendiri, hanya boleh percaya pada Tuhan. Tidak boleh percaya pada diri sendiri. Tidak berarti semua orang percaya mesti pesimis, mesti ragu-ragu, mesti khawatir. Enggak. Ragu-ragu, khawatir, pesimis, rendah diri itu sebetulnya tindakan yang tidak beriman. Itu bukan bagian daripada pengertian yang kita bicarakan. Tetapi yang disorot Alkitab adalah kita harus melakukan segala sesuatu dengan yakin. Tetapi keyakinan kita itu tidak lagi diletakkan pada diri kita, tapi keyakinan yang kita pakai itu adalah kita letakkan pada Tuhan. Ini yang diajarkan Yakobus ini, saudara. Kita coba lihat contohnya, ya. Ayat 15 tadi, jika Tuhan menghendakinya, maka kami akan berbuat ini dan itu. Keyakinan ada, tapi keyakinan itu tidak lagi diletakkan pada diri kita sendiri, tapi diletakkan pada diri Tuhan. Di dalam Filipi 4 ayat 13, Paulus bilang begini, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Saudara melihat bagian ini kayak apa, saudara? Paulus meyakini kehadiran Tuhan dalam hidup dia. Disitulah sumber kekuatan dia. Sumber daripada andalan dia adalah dari Tuhan sendiri, bukan dari dirinya. Maka dia bilang, semua perkara saya bisa tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ini contoh rasul yang God confident, bukan self confident. Contoh di dalam perjanjian lama, Daud, saudara. Waktu dia menghadapi Goliat yang begitu besar, yang begitu kuat, punya perisai, punya tombak. Daud cuma seorang anak muda remaja yang baru dewasa. Dia tidak punya senjata selengkap Goliat. Awalnya Daud berpikir, dia mengandalkan kemampuan dia sebagai gembala domba yang selalu mematikan baik itu harimau atau singa atau serigala yang mau nerkam. Dia pertama yakin karena kemampuan dia sebagai seorang penggembala di padang. Tapi dia sadar itu nggak cukup. Begitu dia berhadapan dengan Goliat, keyakinan itu dia pindah. Kalau tadi dia mengandalkan dirinya, sekarang dia pindah. Dia mengandalkan Tuhan. Makanya dia bilang, engkau datang dengan tombak dan lembing, aku datang dalam nama Tuhan. Begitu dia putar-putar, karena langsung mati, saudara. Saudara boleh lihat itu. Cerita-cerita pahlawan seperti ini, saudara. Semua itu menceritakan firman Tuhan buat kita, saudara. Prinsip-prinsip firman Tuhan dalam perjanjian lama, dalam cerita-cerita, itu kisah-kisah sejarah, itu sebenarnya firman Tuhan tertulis buat kita. Karena itu, saudara, bagian ini kita harus ubah. Ya, percaya pada diri sendiri, mengandal diri sendiri, berpusat pada diri sendiri, harus ditinggalkan. Kita harus percaya pada Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan berpusat pada Tuhan. Itu perbedaan daripada dua istilah itu, saudara. Jadi inilah yang harus diubah. Kalau di 2024 yang kita sudah lewat, yang kita andalkan adalah diri kita, maka hari ini, tahun ini, kita andalkan Tuhan.
Amin, saudara. Amin. Ayat 17 yang terakhir, saudara. Saya mau baca, ini menarik. Ayat 17. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Saudara, banyak penafsir yang menafsirkan ayat ini terpisah daripada ayat-ayat sebelumnya. Sehingga banyak orang langsung menerjemahkan, nah kamu tahu berbuat kasih kan, karena kamu tidak berbuat kasih kamu berbuat dosa. Ini ayatnya. Betul. Tapi kita kalau menafsirkan satu ayat, jangan dilepaskan juga dari konteksnya, dari teks dekatnya itu. Ya, kalau dia bicara, kalau kamu tahu melakukan sesuatu yang baik, kalau kamu tidak melakukannya, maka itu adalah dosa. Itu pasti bicara tentang tadi itu, saudara. Kalau akhirnya kita tahu bahwa selama ini saya mengandalkan diri sendiri, dan selama ini saya tidak mengandalkan Tuhan, sekarang saya sudah tahu bahwa mengandalkan Tuhanlah yang benar, mengandalkan diri itu salah, maka ini ada sesuatu yang baik. Waktu saya tahu pengetahuan ini, maka saya harus lakukan. Tapi kalau saya tahu pengetahuan yang baik ini, saya tidak melakukan, itu adalah sebuah dosa. Makanya Tuhan bilang, tadi itu sesuatu yang jahat. Ya. Jadi ini penting, saudara. Jadi ayat 17 ini, itu adalah dosa. Karena kita tahu sekarang. Kalau selama ini kita nggak tahu, mungkin Tuhan nggak perhitungkan lah, ya karena ada kaitannya dengan pengetahuan. Tapi kalau kita sudah tahu mengandalkan Tuhan itu ada satu-satunya yang baik, tapi kita tetap tidak melakukan, itu dosa. Kiranya Tuhan menolong kita. Saya tidak khotbah panjang hari ini. Kita ada perjamuan kudus dan juga nanti ada kesaksian lanjutan, ya. Jadi kita akan mendengarkan kesaksian yang indah dari Bapak Ibu Saudara sekalian. Baik, saudara-saudara sekalian, mari kita siapkan hati kita untuk perjamuan kudus. Sebelum kita makan dan minum dari sakramen perjamuan kudus ini, mari kita baca terlebih dahulu dan dengarkan ketetapan tentang sakramen perjamuan kudus yang telah ditetapkan di dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 30 demikian. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Saudara, kita diberikan pesan yang penting di dalam sakramen perjamuan kudus. Yesus mati di kayu salib bukan hanya sebuah agenda Tuhan. Itu juga ada kita di sana. Itu membuktikan dia sangat mengasihi kita. Dia mau menyelamatkan kita. Harusnya kita binasa, tapi Tuhan ambil tempat itu dan dia menggantikan kita dengan dirinya. Dan dia menyatakannya sampai dia rela mati buat kita. Karena itu harusnya kita sudah masuk ke dalam suatu anugerah yang besar di dalam Tuhan. Dan kita tidak lagi harusnya hidup dalam dosa. Karena itu ada 3 pertanyaan yang harus kita renungkan. Apakah kita benar-benar sudah bercerai dari dosa, menyesal karena telah berbuat dosa, dan percaya bahwa hanya darah Kristus saja yang dapat menyucikan dan membebaskan dari kita hukuman dosa? Apakah kita sungguh-sungguh percaya bahwa kita sudah ditebus oleh kematian Tuhan Yesus, bahwa Kristus Yesus yang tidak bercela itu, dan dengan kebenarannya kita telah dibenarkan di hadapan Allah Bapa? Yang ketiga, kita harus memeriksa hati kita. Apakah dalam sepanjang hidup ini kita mau terus taat dan setia kepada Tuhan?
dan berharap akan diperlengkapi oleh Roh Kudus supaya kita dapat berjalan bersama dengan Tuhan sampai akhir. Saudara, mari kita tundukkan kepala kita. Kita berdoa sejenak di hadapan Dia. Tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan Dia. Bahkan ada hal-hal yang mengikat kita. Minta Tuhan lepaskan. Supaya engkau bebas, merdeka dalam kebenaran. Dan boleh semeja dengan Tuhan pada sore atau malam hari ini. Jika ada hal-hal yang mengganggu saudara selama ini karena kesalahan, dosa, dan kenajisan, minta Tuhan ampuni. Tuhan, ini kami sadar kami manusia berdosa. Kami bahkan berkali-kali mengecewakan Tuhan. Kami begitu lemah, kami begitu rapuh, kami terus jatuh dan jatuh lagi. Kami bahkan tidak pernah sehari pun tanpa berdosa di hadapan Tuhan. Kata-kata kami seringkali menyakiti saudara seiman kami. Perbuatan kami, tindakan kami seringkali mengecewakan hati Tuhan. Keputusan-keputusan yang kami buat bukanlah memuliakan nama-Mu. Seringkali kami mengandalkan diri kami sendiri daripada mengandalkan Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami. Kami ingin kembali kepada Tuhan. Menaruh hidup kami seutuhnya di dalam tangan-Mu. Agar Tuhan membentuknya kembali sesuai dengan kehendak Allah sendiri. Sehingga hari demi hari yang kami lewati ke depan, kami melewatinya dengan penuh kemenangan. Karena Tuhan telah memperbaharui diri kami. Inilah pengakuan dosa kami Tuhan. Pengakuan yang meminta Tuhan sekali lagi mencurahkan darahnya dan tubuhnya untuk pengampunan dosa kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur atas pengampunan-Mu. Amin.